Pemirsa, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya Amelia Nurseha. Malam ini kita akan menyampaikan laporan mendalam seputar isu komunikasi, media, dan jurnalisme di Indonesia. Edisi malam kali ini kita akan mengulas tema penting, yaitu jurnalisme investigasi pada pilar kebenaran di tengah krisis kepercayaan publik. Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, peran jurnalisme investigasi menjadi semakin krusial. Ia bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tapi juga menggali fakta yang tersembunyi maupun yang coba disembunyikan. Dan pada makalah kelompok 6 ini, dalam salah satu praktik bukti tertinggi dalam dunia jurnalistik karena menuntut riset mendalam, keberanian moral, serta independensi yang tinggi. Secara historis, jurnalisme investigasi yang ada di Indonesia mulai berkembang pesat semenjak masa reformasi, yaitu 1998, ketika kebebasan pers mulai dijamin, seperti halnya dengan media Tempo, kemudian menghadirkan liputan-liputan yang berani, dan peran media juga menunggukan fungsi jurnalis sebagai watchdog atau anjing penjaga dalam agar tidak adanya keberpihakan kepada pihak yang berkepentingan ataupun yang berkuasa gitu. Namun idealisme ini juga tidak datang tanpa tantangan ya teman-teman. Namun idealisme ini tidak datang juga dengan tanpa tantangan. Dalam jurnalisme investigasi banyak sekali wartawan yang mengalami tekanan, baik itu dari segi politik, ekonomi, ataupun keselamatan nyawa, karena banyak sekali kasus-kasus jurnalis yang dibunuh ataupun mengalami kekerasan karena mengungkap ataupun mengulas jurnalisme investigasi ini. Dan dalam kondisi seperti inilah integritas dan keberanian moral jurnalis benar-benar diuji. Dan kelompok 6 juga menjelaskan tentang 4 sifat utama yang harus dimiliki, yaitu independensi, berbasis bukti kuat, dan memiliki nilai di publik dan dijalankan dengan proses yang panjang serta penuh resiko. 4 prinsip ini menjadi landasan utama setiap liputan investigatif yang profesional dan etis. Selain sifat, para penulis juga mengklasifikasikan 5 jenis utama jurnalisme investigasi. Yang pertama ada jurnalisme investigasi sosial yang menyoroti penyimpangan masyarakat seperti eksploitasi anak, kemiskinan, HAM, dan ada investigasi politik di mana ini seperti penyalahgunaan kekuasaan ataupun korupsi. Yang ketiga ada investigasi ekonomi di mana mengungkap bisnis ilegal ataupun manipulasi pasar. Kemudian ada investigasi lingkungan yang dimana ini menelusuri kerusakan-kerusakan ataupun konflik agraria. Yang terakhir ada investigasi kriminal di mana mengungkap kasus-kasus kejahatan yang tak tersentuh oleh aparat. Dan menariknya dalam yang disampaikan oleh kelompok 6 ini, bahwa investigasi berbeda jauh dengan berita langsung atau straight news. Karena berita yang biasa akan menekankan pada kecepatan dan aktualitas, tetapi investigasi menekankan pada kedalaman dan analisis. Dan mengapa hal itu bisa menjadi perbedaan? Pemirsa, jurnalisme investigasi bukan hanya soal fakta, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik, dan dalam konteks Indonesia itu berarti melawan budaya diam serta sistem yang tertutup. Ini dijelaskan tentang bagaimana kita membentuk kesadaran dan mendorong perubahan sosial yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan jurnalis. Secara struktur, berita investigasi ideal memiliki 3 bagian utama, lead investigatif, dan juga ada body analysis. Dan body analysis ini berisi tentang data, kronologi, serta bukti-bukti. Kemudian ada closing reflection, yaitu penutup ataupun menjelaskan dampak, kemudian moral dan politik yang ditemukan dalam investigasi tersebut. Dan penting dalam proses produksi berita investigasi yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Seringkali kita mendengar kata-kata seperti ini, pemirsa, namun praproduksi adalah riset mendalam atau menentukan topik, memecahkan ataupun menilai risiko dari liputan. Kemudian ada cakupan produksi di mana kita mencakup observasi, wawancara, hingga analisis data.
Dan ada pasca produksi di mana fokus pada penyetingan, pemeriksaan fakta dan konsultasi hukum, dan akurasi dari berita yang kita ambil. Dan pemirsa, di era digital seperti ini, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari semua tahap tersebut. Jurnalis kini hanya memanfaatkan data, scraping, open source intelligence, dan analisis visual untuk melacak jaringan korupsi atau kebijakan yang bermasalah. Namun, di sisi lain muncul pula tantangan baru, yaitu penyebaran disinformasi dan manipulasi data. Ini juga bisa menjadi ancaman cyber terhadap jurnalis. Karena itu, pelatihan etika dan keamanan digital juga dibutuhkan untuk para jurnalis muda ataupun calon jurnalis muda. Dan pemirsa, hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa dalam penulisan makalah ini menunjukkan fakta menarik. Lebih dari 60% responden membuka peluang membuka peluang ataupun membuka pelajaran ataupun pelatihan untuk jurnalis. Dengan kata lain, jurnalisme investigasi sangat bergantung pada dua hal, yaitu kompetensi dan juga dukungan institusi media yang berani dan menjaga independensi. Tanpa keduanya, jurnalisme investigasi bisa kehilangan roh aslinya ataupun bisa kehilangan standarisasinya. Generasi muda ataupun calon jurnalis, kita harus bisa paham dengan hukum-hukum yang ada tentang kode etik jurnalistik. Karena pada akhirnya, jurnalisme investigasi bukan hanya pekerjaan mencari berita, tetapi perjuangan moral untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kepercayaan publik terhadap media. Berikut berita yang bisa saya sampaikan. Saya Mela Nurseha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.